Saya juga lelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, aku lelah. Itu yang sering dikatakan oleh kita semua, khususnya anak-anak muda. Lelah pada segala hal. Lelah kepada pekerjaan, lelah dengan kehidupan rumah tangga, lelah mencari jodoh, lelah ini dan lelah itu. Sehingga kemudian rasa lelah itu semakin melelahkan karena perasaan lelah yang ada di pikiran kita. Awalnya lelah secara fisik, kemudian dibuat lebih lelah lagi karena pikiran kita yang terus dihantui oleh kelelahan-kelelahan tersebut. Sehingga kelelahan yang awalnya yang bersifat fisik menjadi kelelahan yang bersifat psikologis. Dan tidak berhenti di sana, akan berlanjut pada kelelahan yang lebih mengerikan lagi, yaitu kelelahan spiritual. Ketika kamu mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, aku lelah." Padahal kamu adalah hamba yang terpilih dari semua ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini. Bahkan dari semua hamba Allah yang di muka bumi ini, ada hamba nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, tapi Allah katakan, "Laqad khalaqna insana fi ahsani taqwim." Kamu telah diciptakan Allah dengan sebaik-baiknya ciptaan, melebihi ciptaan Allah yang lain. Maka ketika kamu mengatakan, "Ya Allah, aku lelah," secara spiritual, bisa jadi kamu sudah tidak percaya lagi bahwa kamu adalah ciptaan terbaik. Bahkan bisa jadi kamu tidak percaya lagi kamu akan memiliki kekuatan yang maha besar yang tidak tertandingi, yaitu Allah. Karena itu, mari kita belajar untuk tidak lelah. Yang pertama adalah dengan mengubah lelah kita menjadi lillah. Ketika kamu mengerjakan sesuatu hanya dalam mindset duniawi, bisa jadi kamu akan masalah. Karena ketika kamu merasa gagal, usaha kamu tiada artinya. Tapi ketika kamu melakukan sesuatu dengan mindset ukhrawi bahwa itu dengan Allah, lillah, itu tidak akan sia-sia. Karena walaupun kamu gagal, kegagalan kamu akan dihitung menjadi pahala. Bayangkan Nabi Nuh 800 tahun berdakwah, tapi beliau hanya mendapatkan 80 pengikut. Beliau tidak merasa lelah karena beliau melakukan sesuatu karena Allah Ta'ala, bukan perhitungan duniawi yang kita perhitungkan, tapi hasil ukhrawi. Lillah. Ketika prosesnya untuk Allah, walaupun hasilnya gagal, itu akan dihitung kebaikan. Bahkan dalam perkara kebaikan ini, ketika kamu sudah niatkan untuk kebaikan dan tidak sempat kamu lakukan, kata Nabi, sudah ada pahala di sana. Maka ubah lelahmu menjadi lillah, ubah usahamu menjadi ibadah. Maka tidak ada yang bikin lelah, tidak ada yang sia-sia. Bahkan semua yang kamu kerjakan untuk Allah, pahalanya bukan satu, bukan hanya dua, bahkan berkali-kali lipat dan tiada batas. Bayangkan, kamu sedekah 1000, tapi Allah ganti 700 kali lipat. Bayangkan, kamu berbuat baik 80 tahun di dunia, tapi Allah gantikan dengan surga yang tiada akhir. Hadirkan Allah sebagai bagian dari kerjamu. Hadirkan Allah sebagai penolong. Hadirkan doa dalam usahamu. Manusia ini lemah. Kita ini tidak ada apa-apanya. Bahkan Anda coba, Anda untuk mencium siku Anda sendiri saja tidak bisa. Anda menjilat siku sendiri saja tidak bisa. Maka Anda akan lelah ketika Anda hanya bertumpu kepada diri Anda sendiri. Maka bertumbuh tidak hanya pada diri kita, tapi kepada Allah yang Maha Besar. Dengan begitu, maka kita tidak akan pernah lelah.
Selalu saja ada Allah yang memberikan kekuatan kepada kita. Selalu saja ada Allah yang memberikan kejutan-kejutan yang menarik. Rizqan min haitsu la yahtasib. Rezeki dari tempat yang tidak terduga-duga dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirkan Allah dalam daya dan upaya kita agar Allah membantu kita. Bayangkan berapa banyak yang secara hitung-hitungan sudah gagal, tapi Allah membantunya. Maka semuanya baik-baik saja. Berapa banyak ketika orang sudah berusaha dengan kepercayaan dirinya sehingga dia tidak ikhlas, tidak melibatkan Allah, dia gagal. Tapi begitu di akhir-akhir dia sudah ikhlas kepada Allah, ya Allah terserah engkau, Pak. Maka semuanya baik-baik saja. Kamu tidak hanya saja mengandalkan usahamu, tapi Allah membantu. Maka libatkan Allah agar kita tidak lelah. Kemudian agar kita tidak merasa lelah. Jangan kemudian kita berpikir hanya saat ini. Jangan hanya berpikir untuk 1 tahun ini. Jangan hanya berpikir untuk 5 tahun ini. Bahwa hidup ini adalah misteri. Yang paling mengetahui atas segala sesuatu itu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa lelah karena kita melihat segala sesuatu itu hanya ini dan di sini. Sesuatu yang seperti tahi lalat. Ketika kita hanya melihat tahi lalatnya saja, mungkin itu hanya kotoran. Tetapi ketika kita melihat dalam suatu aja, maka tahi lalat itu menjadi indah. Berapa banyak orang yang indah karena ada tahi lalatnya. Saya juga pernah merasakan lelah. Contohnya itu lelah dalam mencari pekerjaan. Ternyata memang benar kata orang, mencari pekerjaan itu sulit, dan saya pernah merasakannya. Ketika saya melibatkan Allah dalam pencarian pekerjaan tersebut, ternyata semua kesulitan itu Allah permudah. Tidak ada lagi rasa lelah dalam mencari pekerjaan. Kenapa? Karena Allah telah menjawab doa saya. Saya mendapatkan pekerjaan. Sampai saat ini saya masih bekerja. Jika kita melibatkan Allah dalam segala hal, maka tidak ada yang sulit. Itu semua akan mudah karena Allah mempermudah segala sesuatunya. Niatkan sesuatu kebaikan hanya kepada Allah. Karena jika kita gagal dalam melakukan sesuatu, maka itu tidak akan menjadi sia-sia, karena Allah menggantinya dengan pahala. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga yang saya sampaikan dapat menginspirasi teman-teman semua agar tidak mudah merasa lelah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.